Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu data. Salam sehat selalu untuk seluruh operator Dapodik, PKBM dan SKB pada khususnya di seluruh Indonesia. Kembali dengan saya Jalaluddin Mulki dengan semangat selalu berbagi agar hidup bisa lebih berarti. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang beberapa kendala yang ditemukan di Dapodik versi 2022 oleh operator PKBM dan SKB yang nanti akan saya coba bahas satu persatu. Bahasan yang pertama adalah tentang gagal input nilai UPK untuk PKBM dan SKB. Tentunya ketika kita gagal menginput nilai UPK bagi peserta didik yang sudah melakukan ujian pendidikan kesetaraan akan sangat berpengaruh terhadap nasib lulus dan tidaknya anak didik tersebut. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan beberapa kriteria tentang permasalahan gagal menginput nilai UPK. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, operator PKBM dan SKB ini khusus ya, tidak untuk operator yang lainnya, bahwa kriteria gagal menginput nilai UPK itu ada 3 kriteria. Saya coba bagi menjadi 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah kriteria gagal total. Kenapa gagal total? Artinya ini tidak bisa ditolong, tidak bisa diselesaikan walaupun nanti akan ada PET khusus untuk mengisi kembali nilai UPK sampai tanggal 15 Agustus nanti. Kenapa gagal total? Karena di satu sisi Bapak Ibu sudah mengidentifikasi bahwa peserta didik tersebut adalah layak untuk melaksanakan UN sesuai dengan keadaan yang ada di lembaga. Akan tetapi data yang Bapak Ibu entry melalui Dapodik versi 2021 kemarin, data peserta didiknya itu di entry di atas tanggal 30 Desember. Di entry dan disinkronkan di atas tanggal 30 Desember. Artinya peserta didik Bapak Ibu tidak terekam di semester ganjil 2021. Tetapi Bapak Ibu sudah melakukan UPK untuk anak-anak ini. Ini tidak akan bisa ditolong dengan PET yang akan datang. Tetap anak-anak tersebut tidak akan terbaca di dalam nilai UPK PET yang akan datang. Itu yang pertama. Artinya ini sudah jelas gagal total, tidak bisa dibantu, tidak bisa ditolong. Yang kedua, belum sinkron. Ya, kategori kedua. Kenapa belum sinkron? Karena lupa atau tidak tahu atau ketinggalan waktu untuk melakukan input nilai UPK dan tidak melakukan sinkron dengan nilai UPK. Ini belum sinkron, murni belum sinkron, ya, murni belum sinkron. Tetapi anaknya sudah terbaca di semester ganjil 2020-2021. Anaknya ada di nilai UPK di Dapodik versi 2021. Nah, ini masih bisa dibantu. Nanti yang ketiga, gagal sinkron. Jadi Bapak Ibu PKBM dan SKB sudah mengisi nilai UPK, sudah melakukan sinkron, tetapi nilai UPK-nya tidak terbaca di manajemen Dapodik Dinas Pendidikan setempat. Kenapa demikian? Karena kemungkinannya ada 2. Yang pertama, kemungkinannya maksudnya mau sinkron tetapi ternyata ibu dan bapak para operator hanya tarik data, atau gagal melakukan sinkron karena memang di masa-masa tanggal 30 Juli kemarin itu ya, pada saat cut off sinkronisasi nilai UPK terakhirnya Dapodik ini akan ditutup, itu Bapak Ibu tentunya server sedang sibuk. Jadi gagal melakukan sinkronisasi. Nah, lalu solusinya seperti apa hari ini? Ketika Bapak Ibu untuk kriteria gagal nomor 2 dan nomor 3, di luar nomor 1, Bapak Ibu diberikan kesempatan melalui surat edaran dari Direktorat PMPK
nomor 1826 PM 0103 tahun 2021 tanggal 19 Juli 2021, Bapak Ibu nanti akan diberi kesempatan untuk kembali melakukan input nilai UPK dan melakukan sinkron yang akan ditutup pada tanggal 15 Agustus 2021. Jadi siap-siap. Bukan hari ini mah belum bisa Bapak Ibu memaksakan mengisi nilai UPK pun Bapak Ibu tidak akan bisa karena PET-nya belum dibagikan, update-nya belum dibagikan. Nunggu update terbaru dulu dari pengembang Dapodik, nanti Bapak Ibu akan diberi kesempatan untuk mengisi nilai UPK tersebut. Jadi ini solusinya, tunggu PET terbaru ya, tunggu PET terbaru. Di mana mengisi nilai UPK-nya? Kalau mengisi nilai UPK-nya sebagaimana yang ada di dalam tutorial saya sebelumnya, ada seperti itu. Nanti untuk membuktikan bahwa ada yang gagal total, ada yang gagal karena belum sinkron. Nah, itu Bapak Ibu nanti tinggal dilihat nilai siswanya ada nggak. Tinggal dilihat saja nanti ketika PET baru ini muncul, tinggal dilihat siswanya ada nggak di nilai UPK. Permasalahan yang kedua, Bapak Ibu para operator hebat, SKB dan PKBM sudah berhasil sinkron dan sudah terbaca di manajemen dinas. Tetapi nilainya hanya satu yang berhasil direkam. Hanya nilai sejarah saja, atau hanya nilai PKN saja, atau hanya nilai bahasa Inggris saja. Nah, bagaimana yang seperti itu? Sama caranya, Bapak Ibu minta dulu ke Dinas Pendidikan untuk digagalkan lulus atau dikembalikan ke Dapodik kita, ya. Caranya dikembalikan ke Dapodik kita. Kenapa demikian? Karena syarat untuk mengisi nilai UPK nanti di PET atau di updatean terbaru nanti dengan catatan peserta didiknya itu masih ada di dalam Dapodik, ya, masih ada di dalam Dapodik, belum dikeluarkan. Contoh yang Bapak Ibu gagal paket B-nya, paket A-nya sekarang sudah diluluskan, buru-buru temui operator dinas untuk mengembalikan peserta didik itu ke aplikasi Dapodik kita, ke Dapodik lokal kita, ya. Begitupun yang sudah lulus tadi, ada dua permasalahan. Yang tadi yang lulus sudah berhasil sinkron, tetapi ternyata datanya masih baru mengisi satu nilai saja. Itu pun segera minta ke operator dinas untuk mengembalikan peserta didik tersebut di Dapodik lokal kita. Kalau memang persyaratan di Dinas Pendidikannya harus full nilainya, karena memang harus full nilainya, tidak bisa satu mata pelajaran saja. Yang jadi masalah kenapa terjadi hanya satu pelajaran saja? Karena kemungkinan Bapak Ibu hanya mengisi nilai pembelajarannya hanya satu. Jadi pembelajaran yang ada di dalam Dapodik itu harus diisi semua sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak hanya satu pelajaran, semuanya harus diisi, ya. Yang permasalahan yang kedua tadi, ketika Bapak Ibu sudah mengeluarkan peserta didiknya dan ternyata terbaca di manajemen Dinas Pendidikan Bapak Ibu belum menginput nilai UPK, maka Bapak Ibu harus mengembalikan peserta didik itu ke dalam Dapodik. Kenapa? Karena syarat untuk mengisi nilai Dapodik adalah peserta didiknya yang masih ada di dalam Dapodik, di aplikasi Dapodik kita. Baik, seperti itu. Silakan, mari kita diskusi. Bisa Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan di kolom chat yang ada di bawah ini. Link-link yang ada kaitan dengan Dapodik, PKBM, dan SKB juga saya isikan di deskripsi di bawah judul video ini. Dan jangan lupa bantu like, subscribe,
and share ke teman-teman yang memang membutuhkan dan memiliki masalah yang sama kaitannya dengan Dapodik PKBM dan SKB ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas dukungan subscribe dan like-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.